Shalom, kita kembali bertemu di pagi yang indah ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Maka curahan Roh Kudus-Mu akan menolong kami memahami bagaimana kami juga untuk menghidupinya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian pembacaan nats renungan kita. Nah, renungan kita di pagi ini menjelaskan bahwa Allah telah memilih kita sejak sebelum dunia ini dijadikan. Pemilihan Allah bukan karena kelebihan, kehebatan, dan kepintaran kita, tapi karena rancangannya terhadap kita untuk menjadi spesial, menjadi role model sebagai orang percaya dan menjadi kudus, tidak bercacat di hadapannya. Allah memilih kita murni karena kasih karunia-Nya dan telah ditentukan sebelumnya dalam Kristus Yesus. Hidup kudus dan tak bercacat, itulah harapan dan keistimewaan kita. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup kudus, menjaga kekudusan itu, dan menghasilkan buah sebagai respon kita atas anugerah Tuhan yang kita telah terima. Nah, sahabat GKP TV yang terkasih, pemilihan sebelum dunia diciptakan itu berarti Allah memilih umat-Nya dalam kasih karunia-Nya sendiri jauh sebelum dunia ini ada. Ini adalah berkat dari Tuhan dan Ia menunjukkan kedaulatannya dan kehendak-Nya yang agung, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi agar umat-Nya menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, pemilihan ini terjadi di dalam Dia, yaitu Kristus, yang berarti kita dipilih melalui Kristus. Bagaimanakah wujud dari hidup kudus dan tak bercacat tersebut? Nah, ini merupakan buah dari tanggung jawab untuk hidup menjaga kekudusan itu dalam kehidupan setiap hari, melalui ketaatan kepada firman Tuhan dan memelihara hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kasih karunia Allah menjadi motivasi untuk hidup dengan rasa syukur dan juga taat. Nah, dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa bukan manusia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menghasilkan buah. Kudus dan tak bercacat bukan berarti hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang semakin dimurnikan dan dikuduskan oleh anugerah Allah. Tapi hidup secara aktif menjaga kekudusan dengan membaca firman dan mempraktekkan kebenaran dalam kehidupan setiap hari. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, juga dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 disampaikan demikian, bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kita yang telah terpilih menjadi orang yang spesial bagi Allah, bermakna bagi dunia
dengan hidup dalam pola Allah, sesuai rancangan Allah. Nah, di dalam kehidupan setiap hari, godaan dan tantangan untuk hidup tidak sesuai dengan rancangan Tuhan itu besar, begitu luar biasa. Namun tanggung jawab orang pilihan Tuhan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan untuk menjaga kekudusan itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, seperti dalam kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, sahabat GKPS TV yang terkasih, masalah kita terakhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Coba kita telaah masalah generasi kita ke depan. Beberapa yang telah kita temukan bahwa kehadiran daripada generasi kita untuk datang kepada Tuhan, berapa persen yang masih setia dalam didikan firman Tuhan itu? Masih adakah orang yang merindukan firman Tuhan setiap hari sebagai landasan kehidupannya? Atau hidup sudah dikendalikan oleh keinginan dunia dan tawaran yang sangat menggiurkan dari dunia? Coba kita perhatikan. Berapa banyak anak-anak kita yang tercebur dalam dunia narkoba, seks bebas, dan mungkin menjadi ateis. Lalu, bagaimana kita meletakkan landasan hidup benar sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Apakah kita sudah memiliki cara, strategi, dan upaya maksimal untuk memprotek generasi kita supaya tidak tergilas dan dihanyutkan oleh tsunami kehancuran? Sahabat GKPS TV yang terkasih, tidak ada solusi yang lain kecuali menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Hidup dalam aturan firman Tuhan, dihidupi dalam kuasa Tuhan untuk tetap terjaga, menjadi kudus dan tak bercacat. Untuk itu, mari pakai waktu dan kesempatan yang terbatas ini. Selagi ada waktu, berikan hidup yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah menjadi orang pilihan, kudus dan tak bercacat. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau telah memilih kami untuk menjadi teladan, contoh, role model di dalam kehidupan setiap hari sebagai umat-Mu yang kudus dan yang tak bercacat. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap taat di jalan-Mu yang benar. Kuasa firman-Mu yang akan menolong kami cerdas berhikmat untuk menyikapi setiap jalan hidup ini. Maka arahkanlah hati dan jiwa kami dalam tuntunan kuasa firman-Mu, supaya kami menjadi umat pilihan yang tak bercacat dan tetap kudus di hadapan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat
semua ku serahkan.